Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Saiskro di sini. Iran ya pasti akan menang. Kenapa saya bisa katakan dengan penuh keyakinan 100% Iran akan mengalahkan kaum kafir. Ya, jadi kita harus clear di sini. Iran ini berada di sisi sejarah yang benar, sementara Israel, ya, saya sebetulnya tidak mau menyebut mereka ini Israel, karena Israel itu ya mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu hamba Tuhan. Jadi kalau saya lihat ini perilaku orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Yahudi, ya, yang berdalih bahwa tanah di Yerusalem dan sekitar itu adalah milik mereka, sementara kita ketahui dengan terang benderang bahwa mereka ini orang-orang yang datang dari Eropa Tenggara, dari pokoknya dari bangsa Eropa, ya, bangsa yang mungkin saja terkena imbas dari kekejaman Hitler juga, ya, karena mereka merasa di Eropa itu penuh dengan ancaman, ya, sangat rasis, sangat anti Yahudi, ya, antisemit istilahnya. Jadi mereka merasa harus mempunyai negara sendiri, tapi entah bagaimana mereka ini tidak sadar diri, ya, justru mereka melakukan penindasan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa kepada mungkin yang mereka anggap sebagai ras yang lebih rendah dari mereka, yaitu bangsa Palestina. Jadi Palestina itu bangsa, ya, jadi bukan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Palestina yang tidak punya state. Mereka sudah punya state, mereka sudah punya nama bangsa yang bernama bangsa Palestina, ya. Jadi kalau dibilang juga bahwa Palestina ini belum mempunyai negara, sebetulnya salah. Justru mereka ini mirip seperti negara kita, ya, hanya ya garis bawahi, hanya saja mereka ini sedang dijajah, ya, oleh bangsa pendatang, ya. Jadi jangan juga mengira bahwa orang-orang yang mengaku diri sebagai keturunan Yahudi ini yang datang dari berbagai negara Eropa, kita bisa lihat saja dari bentuk wajah, dari perawakan, ya, itu orang-orang Eropa semua itu, ya. Jadi seperti gaya kolonialisme, imperialisme, memang mereka sengaja, ya, eksodus orang-orang dari Eropa untuk tinggal di situ, untuk membuat kekacauan di situ, ya. Jadi kalau kita belajar baik-baik sejarahnya dan juga kita berpikir rasional, memang orang-orang ini terkenal sebagai bangsa penjajah, bangsa yang suka istilah menjajah negara lain dengan kekuatan, dengan kekerasan. Bangsa-bangsa itu antara lain yang paling kita ingat itu bangsa Belanda, ya, terus Inggris itu hampir semua negara, ya, hampir semua negara itu dia jajah, dan harus kita garis bawahi itu penuh dengan kekacauan, penuh dengan pembantaian, ya, pembunuhan, ya, pokoknya berbagai jenis kejahatan yang dilakukan kepada orang-orang asli, ya, seperti yang terjadi di Amerika sana. Bangsa asli di sana itu sebetulnya bangsa Indian, namanya suku Indian, dan tentu saja di situ orang-orangnya yang harusnya punya hak di situ. Mereka lah yang sebetulnya punya tanah di situ, bukan orang Eropa. Orang Eropa ini datang di kemudian hari, ya, baru di abad-abad, mungkin abad ke-19, ya, itu mereka abad 18, 19 itu baru mereka mungkin mencaplok, ya, menjadikan sebuah negara bernama Amerika, ya, jadi koloninya mereka di situ. Pada awalnya mereka itu hanya bangsa-bangsa yang berasal dari Eropa, ya, terutama dari Inggris dan sekitarnya.
Makanya tidak heran di Amerika sana ada namanya negara-negara bagian, ada negara bagian, banyaklah istilahnya nama-nama yang diambil dari negara-negara Eropa gitu, kota-kota di Eropa gitu. Kayak eh, terus kita harus juga menggarisbawahi bahwa orang Yahudi yang asli, ya, itu mereka sebetulnya tidak semua juga jahat, ya. Tidak semua dari mereka itu jahat. Banyak juga orang Yahudi yang membela bangsa Palestina, ya, yang menganggap bahwa membunuh itu adalah perbuatan dosa besar, ya. Jadi kelakuan orang-orang Yahudi ini yang saat ini sedang mengacaukan satu dunia, ya, menyerang sana sini ke negara-negara Islam, menuduh umat Islam itu adalah teroris dan sebagainya. Sebetulnya, ya, kalau kita pikir dengan jernih, mereka ini sebetulnya orang-orang yang betul-betul anti Islam, bukan cuma ingin, ya, mengusir semua penduduk Palestina di negara mereka sendiri, tapi juga ingin mengacaukan Timur Tengah, ya. Dan siapapun yang menentang dominasi mereka, hegemoni mereka, maka harus digulingkan. Jadi kita bisa lihat sendiri ada begitu banyak pemimpin, ya, yang terlalu condong ke Islam. Jadi harap dirinya juga jangan-jangan nanti Turki, ya, target berikutnya adalah Turki, karena Erdogan ini dilihat oleh mereka sangat condong ke Islam, selalu mengutip ayat Al-Quran, selalu ingin, ya, merangkul semua umat Muslim untuk bersatu, ya. Sebetulnya umat Muslim ini punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan terbesar adalah dari jumlah penduduknya saja. Jumlah umat kita ini, umat Islam secara keseluruhan ini mencapai 2 miliar lebih. Bayangkan kekuatan seperti apa yang bisa mengacaukan umat sebanyak itu, ya. Jumlah orang-orang di Israel sana, ya, itu hanya sekitar 9 mungkin sampai 10 juta orang, dan itu kalau dikurangi dengan populasi yang beragama Islam dan orang-orang dari keturunan Arab, karena ada juga beberapa mungkin 19-20% itu yang tinggal di Israel itu ada orang-orang Arab, ya, yang mereka itu sebetulnya serba salah, ya, mau memilih menentang pemerintah Israel itu sendiri. Mereka tidak punya kekuatan, jadi mereka terpaksa berasimilasi, ya. Mungkin mereka menunggu momennya saja, ya, menunggu momennya ada pasukan-pasukan bebas yang datang ke sana, karena kita harus sebagai orang Islam itu harus yakin, ya, iman kita mengatakan bahwa Yerusalem itu nanti akan dibebaskan oleh pasukan-pasukan yang bukan tentara, ya, tapi pasukan-pasukan nama yang mungkin saja yang datang dari berbagai penjuru di sekitar Sam di situ, mungkin dari Irak, dari Afghanistan, ya, kumpulan dari pasukan-pasukan nanti yang akan bebaskan, yang berani mati, ya. Maksudnya bukan cari mati konyol, tapi mereka bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membela, ya, harkat martabat umat Islam, untuk membela agama Islam, ya. Karena selama ini umat yang banyak ini, umat Islam, sebetulnya sangat direndahkan, sangat dilecehkan, sangat dianggap remeh karena mereka bercerai-berai, ya. Jadi harus dulu kita ingat bahwa biarpun kita jumlahnya banyak, kalau kita bercerai-berai tidak ada yang mau bersatu, tidak ada kekuatan sama sekali di situ, ya. Jadi jangan menganggap bahwa jumlahmu banyak itu menjadikanmu sangat kuat. Kalau kamu bercerai-berai, gampang diadu domba, otomatis kamu akan lebih lemah dari orang-orang yang kita anggap jumlah sedikit, ya. Yang jumlahnya sedikit, kalau dia satu visi, ya, seperti sebetulnya orang-orang Israel ini kecil memang, ya, jumlah mungkin manusia, jumlah penduduknya, ya, yang beragama Yahudi itu kan sebetulnya di dunia ini hanya sedikit,
ya, jumlah umat Yahudi di dunia ini sangat sedikit, ya, kalah jauh dengan jumlah umat Islam, ya, bahkan kalah jauh dengan umat Kristen. Kalau kita dengan umat Kristen mungkin sebanding lah, bahkan mungkin nanti akan melampaui, ya, umat Islam ini nanti akan melampaui jumlah penduduk Kristen, ya. Dulu kan kita dominan, ya, agama Islam ini dominan, yang paling banyak penganut sebenarnya itu agama Islam, ya. Cuma kemungkinan penyebaran agama Kristen juga itu lebih cepat, mungkin nanti akan dilampaui lagi kembali sama umat Islam, karena sekarang itu yang paling cepat pertumbuhannya itu umat Islam, ya, entah dari conversion atau memang dari segi kelahiran gitu, fertilitas. Jadi kalau saya pikir-pikir teman-teman, apa yang harus kita takutkan dengan musuh-musuh kita? Justru kita harus takut hanya kepada Tuhan kita. Kalau kita hanya takut kepada Tuhan, otomatis kita akan lebih berani menyuarakan ketidakadilan, lebih berani memakai kekerasan, ya, bukan untuk mengacaukan dunia, tapi memakai kekerasan itu untuk menghentikan kekerasan yang istilahnya berakibat sangat-sangat membawa bencana gitu. Nah, kita tidak memakai kekerasan untuk menghentikan, otomatis mereka akan semena-mena, mereka akan teruskan membabat habis semua umat Islam ini. Ya, kita harus juga mengangkat senjata, ya, jangan hanya mengutuk, ya, capek kita, ya, dengan kutukan-kutukan, karena mereka hanya tertawa kalau kita kutuk. Yang dibutuhkan itu adalah orang-orang pemberani yang menantang mereka, ya. Kita bisa lihat dulu umat Islam itu sangat sedikit sekali, ya, bahkan hampir mau dipunahkan, ya, di zaman awal-awal Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam, itu sangat dipersekusi, sangat istilahnya dimusuhi, dibenci, bahkan mau dibunuh semua umatnya, ya. Kan kita bisa baca sejarah bahwa perang yang pertama itu istilahnya umat-umat dari kaum kafir lah, yang kita sebut saja mereka ini orang-orang kafir, sangat ingin melenyapkan semua umat Islam, karena mereka anggap itu mengganggu ibadah mereka, mereka anggap mengganggu kesesatan mereka, karena dari kesesatan itu sebetulnya mereka juga mendapat untung, menarik keuntungan, ya, dari orang-orang yang ziarah dan sebagainya. Cuma itu dia yang mereka sembah ini adalah patung, berhala. Nah, itu yang harus kita lawan. Jadi orang Islam itu sebetulnya kalau kita sebarkan ini Islam, ya, saya yakin dunia ini akan selamat, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, ya. Karena kenapa sih orang-orang kafir, orang-orang non-muslim selalu sangat agresif, memakai kekerasan, membantai umat muslim di mana-mana mereka, membawa bencana, menyebabkan perang dunia satu, dunia dua. Mereka semua itu yang membuat kekacauan itu. Mereka sudah membantai banyak sekali manusia. Jadi kalau pemikiran saya, kalau Islam ini kita kembangkan dengan cepat, makanya kita semua orang Islam harus kuat, baik dari segi fisik maupun dari segi kekayaan. Sekarang ini yang memegang kekayaan itu kan orang-orang dari luar Islam, disebut saja orang-orang kafir, kan, yang memegang kekayaan sekarang. Makanya gampang sekali mereka membayar sana sini untuk mengacaukan umat Islam, ya. Di dunia Islam saat ini ada banyak budget mereka, ya, ada banyak media-media, ya, propaganda dan sebagainya mereka kuasai, ya. Media-media besar itu mereka kuasai. Jadi gampang mereka menggiring opini dan istilahnya, ya, opini yang tidak benar mereka putarwalikan fakta dan kejadian sebenarnya supaya nanti yang disalahkan itu umat Islam, ya.
Padahal kalau kita pikir-pikir, jadi harus konsep kita dalam berpikir itu harus menyeluruh, jangan hanya melihat dari satu sisi. Misalnya kalau mereka orang-orang barat ya yang selalu menuduh umat Islam itu teroris dan sebagainya, suka kekerasan dan sebagainya, kita harus balikan ya pertanyaannya, apakah selama ini yang paling baik membantai manusia itu umat Islam atau mereka? Nah, kalau saya pikir-pikir, mereka lah yang paling banyak melakukan kejahatan di atas muka bumi orang-orang di luar Islam. Pertama, kita harus belajar sejarah bahwa di awal-awal Islam ketika menguasai Yerusalem dan sebagainya, itu sudah terjadi pembantaian dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Ketika umat Islam yang menguasai aman sentosa, tidak ada terlalu mungkin pertumpahan darah sebagainya kecuali dalam masa perang ya. Tapi ketika mereka datang menguasai kembali, mereka hampir membunuh semua umat Islam ya, di situ membantai ya apa saja yang mereka lewati. Jadi seperti itu. Belum lagi pas perang itu, waktu perang salib ya, itu mereka tidak terlalu mempedulikan hukum dalam perang. Kalau dalam Islam itu jelas, tidak boleh menghancurkan pepohonan, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, orang tua ya. Tapi mereka melakukan. Sementara orang Islam itu ada aturan yang tegas. Kalau kita dalam perang, jangan berlebihan ya. Jangan membunuh yang tidak ada kaitannya, yang lemah, yang tidak ada senjatanya, itu tidak boleh kita bunuh, termasuk pepohonan dan sebagainya. Tidak boleh kita babat habis ya. Perang itu tidak boleh istilah perang total yang menghancurkan semua kita lewati, tidak ya. Ada kehidupan yang harus kita selamatkan. Jadi perang boleh untuk defensif, bukan untuk artinya perang itu untuk menyelamatkan ya, untuk keselamatan. Setelah perang ada keselamatan. Untuk apa kita perang kalau kita membunuh, hanguskan ya, membunuh semua manusia? Itu bukan perang untuk menyelamatkan manusia, tapi justru membunuh, hanguskan dan melakukan kejahatan ya, kriminal terbesar seperti itu. Jadi ketika perang dunia 1 dan kedua, mereka ini sudah sangat tidak memikirkan lagi bagaimana hukum dalam berperang. Siapa yang persoalkan Amerika yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ya, yang harusnya sasaran yang sebetulnya itu dalam hukum perang itu tidak boleh menyasar warga sipil kan? Nah ini mereka menjatuhkan bom atom yang melenyapkan semua kehidupan di situ, termasuk bayi, anak-anak. Apa salahnya nih bayi, anak-anak, orang tua? Tidak ada salahnya. Jadi Islam itu perangnya sebetulnya gentle dalam artian dia hanya menyerang tentara ya. Karena kalau tidak diserang itu tentara, kalau tidak dibunuh, mereka akan membunuh kita, termasuk fasilitas militernya. Itu yang dilakukan Iran. Jadi Iran itu mengamuk sekarang ini ya, Iran itu mengamuk karena pemimpin mereka dibunuh. Sejak kapan ya, di dunia saat ini pemimpin negara lain senang jidatnya membunuh ya, pemimpin negara berdaulat ya. Apalagi Iran ini punya karakteristik yang kuat ya, dalam mengagungkan ya, menghormati, memuliakan pemimpin spiritualitas mereka ya. Seperti Ayatullah Ali Khamenei. Walaupun kita orang Islam sendiri membenci mereka karena kita menganggap orang Syiah itu orang yang menyimpang di luar dari Islam. Terus saya pribadi tidak menganggap orang Syiah itu orang yang menyimpang dari ajaran Nabi. Boleh mereka mungkin istilahnya tidak mengakui ya sahabat-sahabat lainnya kecuali Ali dan lain-lain, tapi tidak menjadikan mereka itu kafir sebenarnya ya. Tidak boleh kita langsung menjudge bahwa orang-orang Syiah itu orang kafir ya, bahaya ya. Bahayanya kenapa? Karena kalau kita langsung menjudge seperti itu,
maka kita akan menganggap mereka juga adalah musuh, boleh dibunuh dan sebagainya. Kalau saya lebih baik ya kita gabungkan kekuatan ini, Sunni Syiah, yang penting menyembah Tuhan dengan nama Allah ya, itu yang penting. Mereka tidak membutuhkan menyekutukan Tuhan dengan berhala, itu yang penting. Kalau agama Kristen, agama di luar Islam, itu mereka menyembah selain Allah ya, itu baru kafir. Tapi orang Syiah ini, orang Iran, itu mereka tetap menyembah Allah dan bernama Allah ya. Jadi propaganda untuk mencabela umat Syiah dan Sunni itu dilakukan juga oleh orang Yahudi, orang-orang, supaya kita tidak bisa bersatu. Karena Iran ini sebetulnya bangsa yang kuat. Kalau kita gabungkan Iran, Turki, Arab Saudi, sebetulnya mereka ini sangat negara-negara adidaya, bisa kita sebut sebagai negara-negara adidaya karena punya kapasitas baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Turki, dia punya sumber daya manusia yang canggih ya, bisa bikin pesawat, drone dan sebagainya. Begitu pun Iran. Nah, Iran ini punya dua kekuatan yang sangat mumpuni ya untuk menghancurkan musuh-musuh di luar Islam, ini menghancurkan Islam. Karena harus diingat, kalau mereka mampu menundukkan Iran, semua negara muslim akan tunduk pada mereka ya. Yang tidak mau, makanya ditakut-takuti. Jadi pola yang dilakukan oleh Trump, Netanyahu untuk membunuh para pemimpin muslim ini, supaya pemimpin muslim lainnya takut pada mereka. Jadi harus nurut, nanti kamu bisa jadi target. Nah, itu yang bahaya. Kalau para pemimpin muslim ini sudah takut pada penakut ya, rakyatnya, justru rakyatnya lebih berani. Nah, itu yang jadi bahaya. Nah, bisa muncul kacauan internal ya, untuk menggulingkan pemimpin-pemimpin maju ini selalu mau dibodohi ya, mau didikte. Sebetulnya Amerika ini sedang turun tahta ya. Ada pengganti-penggantinya, harusnya umat Islam mengambil alih kepemimpinan dunia ya kan? Kita ini sangat kuat sebetulnya kalau dijadikan satu negara ya, umat Islam ini luar biasa kekuatan, tidak ada yang mampu ya melawan umat Islam. Masalahnya persoalannya seperti tadi, Syiah Sunni misalnya sudah saling berdarah-darah seperti itu, bagaimana kita bersatu ya. Jadi kita harus klarifikasi juga kepada orang-orang Syiah, apa sih percaya ini? Apa kamu tetap menyembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mereka kayak menyembah api, menyembah, kan kita sebagai manusia itu wajib mendakwahkan Islam yang benar. Islam yang benar ya tentu mengesahkan Allah kan, dan mengakui Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya persoalan misalnya mereka tidak mengakui bahkan mengutuk para sahabat, itu mungkin dosa besar, tapi tidak langsung mungkin membuat mereka masuk neraka semua. Harusnya kita bisa lah mempengaruhi mereka kalau mereka sudah melenceng seperti itu. Kita coba diskusi, coba kan kita saja dengan orang Kristen, banyak orang Kristen masuk Islam, padahal sangat berbeda sekali dari segi doktrin, dari segi keyakinan, dari segi akidah kan, tapi mereka tetap mampu ya kita berikan hidayah, bukan kita berikan hidayah, kita berikan kayak semacam penerangan, penjelasan yang lengkap, logik yang masuk akal ya, mereka masuk Islam. Ada begitu ribuan orang masuk Islam setiap hari. So kita merasa apa ya, sebetulnya kita ini sebetulnya sudah kurang semangat menyebarkan dakwah. Pencapaian yang sebetulnya yang harus kita syukuri itu adalah kita bisa mengajak beberapa orang ya dari sirkel kita untuk masuk Islam. Saya sendiri sih belum terlalu ini, tidak punya sirkel orang-orang Kristen, mungkin orang-orang di luar Islam. Ada sih ya, cuma saya tidak mendakwahkan karena kemungkinan besar karena ilmu yang saya miliki ya, mungkin pernah beberapa kali saya ngobrol dengan orang-orang Kristen ya,
yang kita apalah istilahnya, kita bahaslah tentang Isa atau Yesus, kita bahas terkait ajaran beliau, terkait apakah boleh menganggap beliau sebagai Tuhan atau tidak. Mungkin saya singgung-singgung sedikit, kalau tidak sampai masuk ke Islam, yang sampai kita langsung mendorong orang masuk ke Islam tanpa memberikan penjelasan. Jadi kalau misalnya kita kurang ilmunya, bisa mungkin kita pengaruhi dengan kasih hadiah berupa Al-Quran, mungkin biarkan mereka baca sendiri terjemahannya dan sebagainya. Terus kasih juga video-video tentang debat ya, debat agama seperti itu. Biasa kan dari debat begitu mereka bisa menilai, oh berarti yang saya sampaikan selama ini memang salah seperti itu, karena bahaya untuk kehidupan yang abadi. Jadi kalau ada kita punya teman, seharusnya suatu pencapaian yang besar kalau kita bisa membawa mereka yang masuk ke Islam. Jadi tunjukkan bahwa orang Islam itu orang yang kuat, yang mau bersatu, tidak bercerai-berai, gampang rusuh ya. Yang membuat orang di luar Islam itu ilfil sama Islam, sebetulnya umat Islam itu sendiri ya, berbagi banyak yang minta-minta, miskin dan sebagainya. Jadi harusnya kita kuat dari segi fisik. Jadi saya tidak sedang merendahkan orang yang minta-minta, wajarlah Tuhan. Istilah bukan kita salahkan Tuhan juga sih, wajar ada orang miskin, wajar. Tapi kenapa selalu miskin itu diidentikan dalam Islam? Coba kita pikirkan. Karena memang banyak orang Islam yang suka minta-minta, bahkan yang sudah berada pun masih mengandalkan yang gratisan, masih suka ambil yang gratisan, yang harusnya haknya betul-betul untuk orang miskin. Coba saja kalau misalnya ada dana proyek dan sebagainya, bansos dan sebagainya, pasti ada saja yang masuk ke kantong mereka kan, seperti itu. Jadi kita ini sebagai umat Islam harusnya tidak boleh berlaku curang, berlaku culas ya, tidak tahu malu dan sebagainya. Harusnya kita ingin mengangkat derajat agama kita ini karena kemunduran suatu agama itu pasti hanya persoalan dari perilaku umat beragama itu sendiri. Orang Kristen juga banyak ya, di Eropa sana banyak ya jadi ateis, mereka memilih menjadi ateis bukan tanpa sebab ya. Jadi sebabnya mereka memilih ateis yang mungkin doktrin yang diajarkan gereja mereka, belum lagi kelakuan bapak-bapak pendeta ya, karena bisa kita cek sendiri lah mana kasus skandal dan sebagainya dilakukan bapak-bapak pendeta. Dan di orang Islam pun begitu, ada dari tokoh-tokoh kita yang melakukan korupsi dan sebagainya. Apa sih ya, saya juga heran ketika mereka yang ketahuan korupsi tiba-tiba menjadi lebih ustaz dari ustaz ya, penampilan ya. Saya heran dari kita ini pelaku kejahatan itu tiba-tiba ketika mereka ketangkap basah tiba-tiba menjadi sangat adil ya, memang betul, tidak masalah ya, justru bagus, mungkin mereka bertobat dan sebagainya. Tapi momennya itu kayak merendahkan Islam, kayak mereka ini aku ini Islam, aku ini Islam. Tapi orang yang menontonnya itu akan mata ini orang Islam lagi yang korupsi, itu kan kurang ajar. Lebih baik Anda jangan menampilkan keislaman di televisi dan sebagainya, ditonton anak-anak muda dan sebagainya, yang membuat anak muda itu ilfil juga sama Islam. Anda sudah melakukan kejahatan, terus tiba-tiba alim pakai kopiah, pakai songkok, pakai outfit Islam seperti ulama dan sebagainya, ya Anda itu merendahkan ya, seperti itu. Maka saya selama ini sangat merasa jengkel juga sebetulnya melihat kelakuan orang yang koruptor ini ya. Jadi kalau ditangkap mereka sangat seperti penampilannya kala-kala ustaz ya,
Jadi kita ini sebagai umat Islam sangat kuat, ya, dan harus juga membentengi diri kita dengan kekuatan baik finansial. Yang terpenting itu sebetulnya finansial, guys, ya. Kalau kita punya finansial, makanya kerja itu jangan salah kadarnya. Jadilah orang yang tulus dan bekerja, cari uang itu bukan untuk karena cinta dunia dan sebagainya. Jangan salah persepsi. Kita cari uang itu, ya, ada yang menelpon, ya, sudah 2 kali dia menelpon siapa itu. Jadi kita cari uang itu teman-teman untuk merawat fisik kita, ya. Kalau kita punya uang, kita bisa membeli apapun, kita bisa mempengaruhi orang, kita bisa berbagi, kita bisa menjadi orang, ya. Kalau kita punya uang, serius. Kapan kita punya uang, kita akan menjadi pengemis, kita akan dinilai rendah, ya. Kita tidak bisa mandiri, kita akan tergantung terus, kita akan meminta-minta, kita akan berbagi kepada orang lain. Dia harus berpikir pakai otak untuk cari uang itu, ya. Mungkin kita anggap susah gampang lah, ya. Siapapun anggapnya susah gampang memang, cuma kalau kita pakai otak kita sebetulnya mencari uang itu mudah, ya. Kenapa saya bisa katakan mudah? Yang terpenting itu kita mencari pekerjaannya, atau kita menguasai skill yang kemungkinan bisa membuat kita kaya, seperti itu. Jadi jangan juga cari skill yang pantang berantah, istilahnya sembarang saja kita pilih, ya. Skill-skill yang hanya untuk mencari recehan itu jangan, membuang waktu, ya. Kita yang punya tenaga, waktu dan uang, ya, terbatas. Disebabkan kalau terbatas, ya kita harus memilih pekerjaan yang betul-betul bisa menghasilkan uang dalam jumlah banyak, seperti itu, ya. Maksudnya kalau gaji kita per bulan hanya sekitar gaji UMP, ya, dia mungkin 5 juta mungkin, kita harus berpikir kapan saya kaya kalau hanya mengandalkan gaji UMP. Kenapa saya tidak memilih mencari tambahan, mungkin berdagang kah? Ya, kalau mau cari uang ya berdagang, mencari uang tambahan, jangan hanya mengandalkan gaji. Karena gaji itu hanya ketika kita sehat, ketika kita kuat, ketika kita muda, ketika kita mampu maksimal, ya. Dan ketika kita menjadi karyawan atau PNS lah, atau apapun lah, ketika kita mampu, hanya sebatas itu. Kapan kita sudah tua, sudah tidak mampu, kita tidak bisa lagi mencari uang. Nah, bisa dengan cara berdagang. Biarpun umur kita berapapun, berdagang itu bisa dilakukan oleh semua umur, semua kalangan, ya. Mau usia anak, masih istilahnya remaja, dewasa, mau tua, ya, mau kakek nenek, masih bisa berdagang. Percaya sama saya. Banyak yang dipelajari pertama kali sebetulnya seni berdagang, cara berdagang, ya. Nah, saya juga menjadi seorang pedagang, ya. Jadi saya tidak selalu mengandalkan gaji untuk hidup. Hanya mengandalkan gaji saya tidak bisa hidup. Kenapa? Karena gaji itu ada tanggalnya. Sama kita kalau dari berdagang itu bisa kita dapatkan tiap hari, kadang mungkin sekali seminggu bisa kita dapatkan, lebih cepat, ya, lebih cepat, liquid, lancar, lebih cepat cairnya dibanding kita menunggu gaji yang harus menunggu tanggal, seperti itu. Jadi saya harus sampaikan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh menjadi orang yang lemah. Jangan menjadi orang yang lemah yang hanya terus memikirkan bagaimana caranya untuk memanfaatkan tenaga orang lain, untuk memanfaatkan istilahnya uang orang lain, ya, pikiran orang lain. Kan orang lain juga dia punya kegiatan, punya kesibukan. Kalau orang lain tidak mau bantu kok bagaimana? Jadi bukan salah orang kalau dia tidak mau bantu kok. Biarpun kamu keluarganya, kalau dia punya urusan, kalau dia punya mau dia pakai sendiri itu
apa yang dia cari, penghasilan dan sebagainya, itu urusannya dia. Jadi yang namanya bantuan itu seikhlas, tidak menjadi keharusan atau kewajiban. Kecuali mungkin ke orang tua kita sendiri, karena orang tua itu harus kita prioritaskan. Kalau kita berbakti kepada mereka, ya tidak hanya kita rutin memberikan kepada mereka, tapi kalau memang kaki kita masih belum bisa berdiri dengan stabil, maksudnya finansial kita belum terlalu stabil dan kita membutuhkan biaya hidup ya untuk bertahan dan sebagainya, jangan dulu kasih ke orang, kasih saja seikhlasnya, jangan kasih semua, kasih seikhlasnya, saya berapa toh, pikirkan ya, saya ini belum terlalu banyak penghasilanku, jadi harus usahakan dulu banyak pendapatannya, baru bisa berbagi yang banyak. Saya itu biasa pikiranku begini, misalnya saya punya uang, katakanlah misalnya 20 juta, maksimal yang saya keluarkan itu 2 juta. Untuk apa? Untuk bagi-bagikan ya. Jadi dari 2 juta ini ya kok juga porsinya hanya ke satu orang itu langsung kita kasih hanya satu orang, tidak. Dari 2 juta ini kita bagi-bagi, siapa yang dikasih yang paling besar kita sesuaikan saya sendiri. Mungkin paling orang tua itu yang paling besar, nah, mereka prioritas kita kan. Jadi kita kasih ke orang tua itu sebagai sedekah juga, bukan dalam artian bahwa kita hitung sebagai pahala sedekah. Jadi karena sedekah utama itu sebetulnya ke orang tua teman-teman, bukan ke orang lain. Jadi yang pertama kita harus kasih. Saya juga sebetulnya pemikiranku, kalau orang tua itu kan dia mungkin bisa dia cari sendiri ya, kenapa saya tidak kasih yang betul-betul miskin ekstrim begitu ke mereka yang miskin ekstrim. Saya pemikiran seperti itu. Cuma akhir-akhir ini saya berpikir bahwa orang tua kedua kan butuh ya, bahagia, pasti mereka bahagia, anaknya itu sebetulnya bisa memberikan juga kepada mereka. Berarti anaknya ini sudah pintar cari uang, seperti itu Pak. Nah, jadi saya pun istilahnya menyadari kesalahan saya selama ini Pak. Jadi kalau ke depannya ini saya punya uang, harus saya pikirkan dulu orang tua, mumpung masih hidup, masih bisa menikmati sebenarnya. Karena orang tua kita itu walaupun sudah tua guys, tetap kita harus merawat, harus kita prioritaskan seperti itu. Nah, saya itu biasa agak malu juga ya, istilahnya kalau kita tidak sukses sementara orang tua kita masih hidup, bagaimana kita mau bagikan sesuatu sebenarnya kita tidak punya uang. Makanya saya di waktu muda ini saya harus mencari, saya harus menjadi orang yang kuat, harus menjadi orang hebat. Jadi mindset itu penting juga untuk kita orang Islam, bahwa kita ini bisa. Kalau mereka bisa, orang-orang di luar Islam bisa ya, mencari uang yang sebagainya. Saya sudah katakan tadi bahwa mencari uang, mengejar dunia itu tidak mengapa, justru itu bagus kalau itu tujuannya benar, niatnya benar, bahwa niat kita untuk berbagi, bukan menjadi pengemis. Coba pilih, opsinya dua, mau punya uang yang banyak ya, menjadi orang yang share tangan di atas, atau tidak punya uang menjadi pengemis ya. Apakah pemikiran bahwa jangan terlalu kejar dunia ya, yang sebentar dan soalnya menjadikan kita serta merta berleha-leha atau santai-santai gitu. Sementara Tuhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan kita itu harus seperti burung, pandai sekali mencari uang, pandai mencari makan. Burung itu apakah mereka
pernah mengandalkan burung lainnya. Saya tahu burung itu dia mencari sendiri. Kenapa kita tidak ambil pelajaran dari burung, ya, yang pintar mencari makan? Maksudnya burung dewasa ya. Kalau anak-anaknya tentu belum bisa terbang, ya. Tapi saat mereka sudah bisa terbang, dia sudah mulai, ya, diajak untuk caranya berburu, mencari mangsa. Dan kita juga harus seperti itu. Kalau kita sudah mulai masuk umur 25 ke atas, bahkan umur 20 itu 18 ke atas itu tidak bisa cari uang, ya. Tidak boleh lagi terlalu mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua. Seperti itu. Boleh minta sekali-sekali kalau betul-betul tidak ada, ya, tidak masalah. Tapi kalau kita jadikan kebiasaan, itu yang jadi masalah. Kita akan menjadi orang yang tidak bisa berdikari, ya. Seharusnya anak-anak muda sekarang ini menjadi ya, pelopor usaha mandiri. Ada program di Soeharto dulu bagus, ya, pengusaha muda mandiri ya istilahnya. Jadi kita ini harus bisa menjadi pelopor. Artinya kalau kita bisa memikirkan untuk menjadi pengusaha, kenapa kita harus memikirkan untuk menjadi karyawan terus? Maksudnya begini, kita kan dikasih opsi. Ada dua opsi, mau kau jadi pengusaha atau mau kau jadi karyawan. Nah, dari pilihan ini, yang mana yang paling rasional? Maksudnya di posisi kita saat ini, apakah menjadi karyawan dulu baru menjadi pengusaha, atau kita langsung loncat satu tingkat, ya, langsung menjadi pengusaha, langsung berdagang, menjual jasa dan sebagainya. Itu pilihan ada di tangan kita sendiri, ya, bukan di tangan orang lain. Ya, kalau kita mindsetnya benar, otomatis kita akan memilih langsung dari pengusaha. Karena menjadi pengusaha itu gampang untuk diucapkan, tapi ketika kau menjalaninya, kita akan istilahnya banyak sekali tantangan seperti itu, berat. Jadi pengusaha itu berat, ya. Tapi kalau kita mampu melewati yang berat itu akan jadi mudahnya setelah kita punya usaha yang stabil. Karena dari usaha itu pasti selalu terjadi transaksi, dan transaksi itu pasti ada keuntungan. Keuntungan itulah membuat kita menjadi orang kaya. Kita bisa beli apa saja yang kita inginkan, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Sedangkan saat menjadi karyawan, saat kita sudah merasa happy, punya pendapatan, dari pendapatan itu kita bisa belanja, ya, semua maunya kita. Makanya kita juga itu jangan selalu bermindset bahwa saya ini harus sebatas sebagai orang karyawan dan suruh orang. Kita harus cicip sedikit demi sedikit dari pendapatan sebagai karyawan. Karena apa, teman-teman? Kalau kita merasa nyaman dengan menjadi karyawan, tidak ada lapangan pekerjaan baru yang bisa dibuka. Dan coba kalau ya, karena semua kan bisa mungkin, ya. Kalau kita menganggap semua hal bisa terjadi, mungkin saja, ya, nanti usaha saya ini yang kecil-kecil ini bisa menjadi usaha besar. Nah, semua dari nol, semua orang itu dari kecil menjadi besar. Kita juga tumbuhkan dari bayi sampai sekarang saya menjadi besar seperti ini, dari bayi seperti itu. Jadi bertahap, tidak langsung. Makanya butuh kesabaran. Kesuksesan itu butuh kesabaran, proses sabar melalui proses itu. Nah, seperti itu. Walaupun kita misalnya menjadi orang Islam itu, kalau kita merasa kenapa ya, kok Tuhan misalnya, kan kita ini sudah beribadah dan sebagainya, kok saya belum sukses. Selalu datang itu pikiran seperti itu. Sebetulnya yang bagus dipikirkan itu adalah apa yang belum saya lakukan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh belajar menguasai suatu hal? Karena percuma kita menjadi pengusaha kalau nihil ilmu.
ilmu tentang keuangan kita tidak pelajari, ilmu tentang komunikasi, negosiasi, ilmu tentang mengajukan proposal, mengajukan tawaran, ya, ilmu tentang menjadi supplier, ilmu tentang banyak hal. Kita harus istilahnya dalam melihat peluang juga itu kita harus betul-betul perhatikan banyak data, banyak faktor. Ya karena usaha zaman sekarang ini sebetulnya tidak mudah teman-teman. Bahkan usaha makanan pun bisa gulung tikar kalau dia tidak bisa dengan benar. Nah, saya berlatar dari marketing, dari seorang yang betul-betul mempelajari banyak hal di dunia marketing. Saya dari marketing juga mendapatkan penghasilan lumayan ya, untuk biaya hidup, untuk saya beli ini itu sudah cukup lah ya. Kalau saya merasa cukup dan tidak mau menjadi pengusaha, karena kita pikiran kita harus besar teman-teman. Kalau kita ini seorang diri pribadi ya menjadi pengusaha terus punya karyawan, betapa luar biasanya dampak kehidupan kita, legasi yang bisa kita tinggalkan. Makanya saya selalu berterima kasih pada pengusaha, terutama pengusaha yang tempat saya bekerja saat ini. Dan saya juga menyampaikan, menjelaskan ke adik-adik yang minta konsultasi ke saya, karena ada beberapa juga yang tanya-tanya ke saya, misalnya yang bagus itu pekerjaan apa. Saya selalu bilang ke mereka bahwa kenapa terlalu milih-milih pekerjaan kalau di awal ya. Lamaran pertamamu misalnya ketika kamu dapat interview panggilan untuk diterima kerja dan sebagainya, terima saya dulu ya. Di situ mau diserap ilmu, di situ membangun portofolio. Tapi maksud saya tidak pilih-pilih kerja itu teman-teman. Itu hanya untuk membangun portofolio kalian. Perbaiki kinerja di sana, jangan bekerja secara kadarnya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau memang kondisi kita ini betul-betul butuh uang, maka harus kamu cari kerja yang punya gaji pokok seperti itu. Jangan mencari pekerjaan yang freelance, karena kamu ini butuh uang cepat, mungkin untuk bertahan atau untuk apapun lah istilahnya. Tapi kalau kamu sudah punya uang stabil, kamu boleh jadi freelance dan kamu boleh memilih, sudah boleh memilih pekerjaan. Memilih dalam artian harus cari pekerjaan yang high income. Artinya pekerjaan seperti menjual properti itu high income, menjual mobil itu high income ya. Menjadi pengusaha itu sebetulnya limitnya no limit ya, tergantung kita mau ekspansi bagaimana, itu tidak ada limitnya teman-teman menjadi pengusaha. Dan tentu seorang pengusaha itu kan pedagang, ada produk atau jasa yang dia dagangkan ya. Nah itu nanti dia butuh marketing handal seperti itu. Nah dari itu saja mereka sudah punya dampak yang besar seperti itu. Ya kita itu kalau kita sudah stabil seperti saya ini, walaupun saya mau jadi freelance terserah saya, karena saya sudah bisa memilih ya. Memilih saya mau karena saya ini marketing ya. Jadi kalau saya mau jual misalnya rumah komersil ya pilihan saya, mau membangun agensi sendiri juga pilihan saya, karena saya paham pekerjaan apa-apa yang high income, termasuk investasi ya, semuanya itu high income ya. Misalnya kita mau kalau trading itu saya kurang ini, saya tidak masuk kalau trading ya. Jadi kalau semacam yang mau yang serba cepat, pertama mau pilih itu dagang yang bernilai tinggi ya, ambil komisi dari situ, nggak usah stok produk dan sebagainya, cukup dagang punya orang, ambil komisi dari situ, buat PKS ya, dengan
pemilik produk tersebut, rincikan apa-apa yang kau minta dari orang tersebut kalau terjual. Ya, kalau kamu mau bantu pemasarannya, apa yang kau minta, apakah komisi terus bonus tiap menjual, ya, tiap capai target itu berapa bonus yang kamu dapat, seperti itu. Ya, buat saya itu, kalaupun saya tidak sombong juga ya, tidak takabur dan sebagainya, tidak sedang terlalu mementingkan pekerjaan. Kalau saya mau, saya bisa jadi freelance, karena yang terpenting itu ilmunya teman-teman. Kalau kita sudah kuasai ilmu, misalnya ilmu untuk berdagang barang sudah kita kuasai, pilih saja, mau kau terikat, mau kau freelance, terserah, terserah dari kita, ya. Tapi kalau kau jadi freelance, tentu kenikmatan untuk menerima fasilitas atau pendapatan tetap itu terputus. Artinya kita bisa terima gaji, yang hanya kita andalkan itu hanya komisi. Tapi coba, saya itu biasa begini, saya jual properti, saya jual rumah ya, misalnya yang harga katakanlah 1 M, taruhlah kita ambil 1% dari 1 M ini, mungkin kita dapat itu bisa kita mungkin dapat 10 juta, ya kan? 10 juta kali, kalau kita menjual mungkin 10 unit, itu saya 100 juta. Seperti itu, hitung-hitunganku simpelnya seperti itu. Tapi jangan juga bilang bahwa segampang itu kah? Tidak. Justru untuk mendapat yang besar itu butuh ini otak, pakai otak, butuh berpikir bagaimana cara strategi. Kalau kamu tidak punya strategi, kamu akan hanya buang-buang apa istilahnya sia-sia, ya. Kamu harus pakai strategi, cari yang efektif, efisien. Itu yang selalu saya pakai dari dulu. Makanya saya itu biasa kalau jadi ke marketing, sekarang itu malas kan bagi-bagi brosur dan sebagainya, mending saya alihkan, ya. Ini anggaran untuk cetak brosur, untuk pergi bikin kanvasin, itu kan pakai anggaran semua, transport, makan di luar dan sebagainya. Ini saya bisa stay di kantor atau stay di rumah, saya alihkan ini uang, itu saya pakai iklan berbayar. Karena saya dari dulu sudah paham bahwa yang kita pakai mengiklan ini platformnya orang. Jadi orang yang punya platform itu memang dia hanya menyeleksi atau memprioritaskan yang mau membayar mereka. Kalau kita bayar mereka, iklan kita ya kemungkinan besar ya, paling tidak berada di aki iklan kita paling posisi yang paling atas di beranda mereka, atau setidak-tidaknya iklan kita akan dominan, ya, berseliweran di berandanya orang. Yang itu cara mainnya, algoritmanya platform mereka itu, kalau orang sebelumnya pernah memetik mencari rumah, itu kemungkinan terbesarnya rumah kita yang ditampilkan di luar. Nah, seperti itu. Jadi algoritma mereka itu sudah paham. Makanya dengan gampang kita mendapatkan, tapi tidak langsung. Dari 100 orang yang chatbot, mungkin 50-60% ada yang perlu lagi follow up, 30% mungkin janji-janji ya, mau cek unit misalnya, 20% kemungkinan besar jadi cek unit, 10% baru yang masuk, ya, yang kecantol, yang laptop, yang misalnya yang deal ambil unit, seperti itu. Jadi jangan berharap, jadi terlalu berharap banyak penjual, tergantunglah barang apa yang kamu dagangkan. Kalau barang yang istilahnya produk yang bernilai tinggi,
mahal begitu, itu langka. Semakin tinggi harganya, semakin langka barang seperti itu. Butuh effort, butuh tenaga, butuh uang, ya, anggaran untuk berkampanye, beriklan, ya, jadi seperti itu. Jadi kita itu harus punya strategi dalam berapapun kekuatan apapun yang menganggap dirinya adidaya, menganggap dirinya kuat, tidak akan mampu mengalahkan yang punya strategi. Percaya sama saya. Khalid bin Walid itu pasukan terkenal, panglima terkenal Islam, itu dia bisa mengalahkan jumlah musuh yang berlipat-lipat kali dari jumlah pasukan dia. Karena apa? Dan dia punya strategi, sementara musuhnya tidak. Asal terang saja musuhnya, dia pakai strategi. Sementara Khalid, dia punya strategi gitu. Dia tahu, dia baca situasinya, musuh mungkin menyerang secara mungkin serentak atau dengan formasi yang bagaimanapun lah. Sama seperti orang main bola kan. Kalau orang main bola pakai strategi, ya, biarpun kurang, ya, istilah pemainnya karena kartu merah dan sebagainya, tetap bisa menang kalau dia pakai strategi. Seperti itu. Jadi bukan masalah jumlah, tapi strategi apa yang kita pakai. Sementara kalau misalnya saya sering menyampaikan apa itu anggaran kita terbatas, kita harus targetnya itu spesifik, jangan terlalu ngada-ngada. Istilahnya mau menargetkan semua. Misalnya saya kasih perumpamaan seperti ini ya, kasih contoh, ada burung di satu pohon ini banyak singgah ya, singgah. Kita mau menembak semua atau hanya salah satunya saja. Nah, di senjata kita ini hanya tersisa satu peluru. Nah, ini yang saya maksud dengan terbatas. Sisa satu peluru ini, apa kita mau menembak semuanya burung, atau kita hanya menargetkan salah satunya saja? Mana yang kemungkinan, yang chance-nya, ya, kesempatan peluangnya lebih besar, menembak semua burung, menargetkan semua burung, atau menargetkan salah satunya saja? Kita bidik salah satunya saja. Mana yang kemungkinan besar bisa kita dapat apa yang kita targetkan dengan peluru yang terbatas ini? Hanya satu peluru tersisa. Jadi satu peluru itu teman-teman harus kita targetkan juga satu yang spesifik. Tidak boleh kita mau targetkan semua. Sama halnya dalam menjual. Kalau kita jual rumah subsidi, yang kau pasarkan di orang-orang yang cari rumah komersil, sudah salah dari awal itu. Jadi harus cek tahu ini orang yang cari rumah subsidi kah atau rumah komersil. Nah, seperti itu. Ini saya lihat ini sudah panjang juga penjelasan kita ya, pembahasan kita. Tidak masalah ya, jika rampung jadi 1 jam. Ya. Jadi seperti itu. Jadi target kita itu harus spesifik. Dengan anggaran yang terbatas, dengan tenaga kita terbatas, jangan coba-coba, ya, tidak memakai strategi, dan targetnya tidak boleh random. Kita harus bersama, ya. Biarpun sedikit kita dapat, tentu kita dapat daripada kita mau banyak tapi tidak ada yang kita dapat. Dia satu, itu yang salah. Mau sepakat, ya. Ini sudah 59 ya. Kita stop ya, kita akhiri. Saya sebetulnya melatih juga mau mencari tahu bagaimana pola yang bagus ini ketika berkomunikasi kamera seperti itu. Dan mungkin ini sudah banyak ya sebelum-sebelumnya. Nah, saya bikin video ya depan kamera seperti ini. Karena biasa kita kalau di awal-awal kan bisa agak kaku gitu bicara. Kalau saya ini bicara saja untuk mengingatkan teman bahwa sebagai orang Islam kita harus kuat fisik maupun finansial seperti itu semua. Ya, dengan finansial kita bisa, ya, melakukan banyak hal. Nah,
Oke, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.